Assalamualaikum, hai sobat akuntansi. Perkenalkan, nama aku Raisan Diamavira. Bisa dilihat ya dari backgroundnya. Nah, benar. Aku salah satu mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi nih, sobat akuntansi. Di video ini, aku bakalan sedikit menjelaskan tentang aset biologis nih, sobat akuntansi, yang merupakan mata kuliah akuntansi agro dan merin. Yang pertama, aku bakalan jelasin apa itu aset dan apa itu biologis. Apa itu aset? Aset adalah barang atau properti yang memiliki nilai ekonomis. Contohnya adalah seperti rumah, mobil, peralatan elektronik, saham, atau investasi properti. Nah, yang kedua, apa itu biologis? Biologis adalah makhluk hidup atau organisme. Contohnya, yaitu meliputi manusia, kucing, pohon, bakteri, atau ikan. Nah, di sini maksud dari biologis adalah seperti perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lainnya. Jadi, jika digabungkan, aset biologis adalah aset yang diklasifikasikan sebagai non-current asset. Yang termasuk ke dalam aset biologis ini adalah hewan ternak dan tanaman, perkebunan, dan pertanian. Pada saat perolehan, aset biologis dicatat sebesar harga perolehan, dan pada akhir periode dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih atau NRV. Hasil dari aset biologis akan dicatat sebagai persediaan atau inventory sebesar nilai realisasi bersih. Aset biologis juga memiliki banyak peran loh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada sumber pangan. Tanaman dan hewan adalah aset biologis utama yang memberikan makanan bagi manusia. Yang kedua, ada obat-obatan, digunakan dalam pengembangan obat untuk mengobati berbagai penyakit, contohnya seperti bakteri. Yang ketiga, ada lingkungan hidup, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan alam. Yang ketiga, yaitu bahan baku industri. Yang terakhir, ada kesehatan dan kesejahteraan, digunakan dalam terapi fisik, terapi hewan, dan menjaga kesehatan mental manusia. Nah, aset biologis juga memiliki karakteristik loh. Karakteristik aset biologis yang pertama adalah heterogenitas. Aset ini sangat bervariasi dalam hal ukuran, bentuk, dan sifatnya tergantung pada jenis makhluk hidupnya. Yang kedua, ada nilai estetis. Beberapa aset biologis seperti tanaman hias atau hewan peliharaan tersebut memiliki nilai estetis atau hiburan. Yang terakhir, ada nilai ekonomis. Aset ini juga memiliki nilai ekonomis dalam sektor peternakan, pertanian, dan juga perikanan. Adapun perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang aset biologis, yaitu yang pertama ada perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian adalah perusahaan yang mengelola lahan pertanian dan tanaman seperti padi, jagung, atau kopi memiliki aset biologis berupa tanaman yang dapat dipanen. Yang kedua, perusahaan peternakan. Perusahaan peternakan adalah perusahaan yang berternak hewan seperti sapi, ayam, atau ikan, memiliki aset biologis berupa hewan yang dapat dijual atau diolah menjadi produk makanan. Yang ketiga, ada perusahaan perikanan, yaitu di mana perusahaan yang menangkap ikan atau mengelola kolam budidaya ikan memiliki aset biologis berupa ikan. Selanjutnya, perusahaan farmasi, yaitu perusahaan yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri atau sel-sel untuk menghasilkan obat-obatan yang merupakan aset biologis. Selanjutnya, ada perusahaan kehutanan, yaitu di mana perusahaan yang mengelola hutan dan pohon kayu memiliki aset biologis seperti hutan dan pohon. Yang terakhir, ada perusahaan makanan dan minuman, yaitu di mana perusahaan yang menghasilkan makanan fermentasi seperti yogurt atau keju.
menggunakan mikroorganisme yang juga termasuk aset biologis. Nah, ini adalah gambaran untuk contoh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang aset biologis yang sebelumnya aku jelasin. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, dengan berakhirnya slide ini, maka berakhir pula penjelasan yang sudah aku jelasin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.